Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunter Arikayo. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran tentang pendidikan Indonesia masa depan. Pendidikan Indonesia masa depan, keadaan pendidikan di Indonesia. Meski kurikulum pendidikan formal di Indonesia saat ini sudah lebih memperhatikan pada kemampuan atau karakteristik khusus peserta didik. Rupanya justru mindset orang tua dan masyarakat yang menjadi masalah, di mana masyarakat sosial orang tua masih cenderung membanding-bandingkan nilai rapor dan ranking peserta didik. Seperti yang kita ketahui bersama, sistem ranking didasarkan pada rata keseluruhan nilai mata pelajaran, sehingga demi ranking yang baik, tidak jarang orang tua memaksa anak untuk menguasai segala bidang. Hal ini yang dapat membunuh kemampuan dan karakteristik khusus pada anak. Namun pada kenyataannya, pihak sekolah seringkali dituding menjadi penyebab hilangnya karakteristik khusus peserta didik. Kemampuan khusus yang fokus pada satu bidang ilmu akan menjadi kunci untuk membentuk para ahli, sehingga output pendidikan yang berupa sumber daya manusia lebih berkualitas. Pendidikan di Indonesia masa depan. Pendidikan Indonesia di masa depan untuk kualitas yang lebih baik hendaknya menghasilkan ahli-ahli dalam bidang keilmuan. Maka dari itu dibutuhkan sistem pendidikan yang fokuskan peserta didik dalam satu bidang keilmuan, namun tidak mengabaikan ilmu pengetahuan dasar. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang baik, diperlukan keselarasan kerjasama antara peserta didik, orang tua, masyarakat, sosial, pemerintah, dan seluruh pihak yang terhubung dalam proses berjalannya pendidikan di Indonesia. Pendidikan tidak hanya dipandang dari segi efisiensi kegiatan pengembangan daya saing saja, tetapi juga melibatkan perubahan implisit bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Secara tradisional, pengembangan pendidikan dipandang sebagai perpanjangan dari cita-cita kemanusiaan untuk menanggapi kebutuhan individu yang berbeda. Baiklah, kita bahas untuk materi selanjutnya, yakni bagaimana sih teknologi pendidikan Indonesia di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Teknologi pendidikan Indonesia masa depan, data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirim ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Kemajuan teknologi digital yang dipandu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Penerapan teknologi seperti LAN, WAN, Global Net, Internet, Intranet, dan Extranet semakin hari semakin merata dan membudaya di masyarakat. Terbukti sangat sulit untuk menentukan perangkat hukum yang efektif untuk menangkal segala yang berhubungan dengan penciptaan dan aliran informasi. Seiring dengan perkembangan informasi teknologi ini, ternyata akan berakibat pada berubahnya beberapa pola kehidupan manusia seperti sosial kemasyarakatan, ekonomi, perdagangan, kejahatan, dan bahkan wajah pendidikan. Virtualisasi pendidikan di Indonesia di era globalisasi seperti sekarang ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun termasuk Indonesia. Dengan demikian, negara seperti Indonesia terlihat terlalu memaksakan dimulainya virtualisasi pendidikan ini, meskipun SDM dan sarana prasarana yang dimiliki Indonesia belum cukup memadai. Yang kita ketahui di masa pandemi ini, teknologi sudah mulai meningkat. Contohnya, di saat pandemi ini telah muncul dengan adanya e-learning via Zoom serta pembelajaran internet lainnya. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya. Bagaimana sih langkah menuju pembelajaran masa depan? Jauh sebelum pandemi, yaitu pada 2014, komunitas internasional yang membahas transformasi pendidikan melalui inovasi melakukan survei terkait proyeksi rupa sebuah sekolah pada 2030. Sebanyak 93% ahli pendidikan yang disurvei mengatakan mereka mendukung sekolah yang menerapkan metode inovatif berdasarkan pendekatan-pendekatan pengajaran baru dan proses kreatif. Para ahli dari komunitas Swiss
tersebut memprediksi sekolah akan berkembang menjadi jaringan belajar. Sumber daya dan teknologi akan mendukung jejaring yang saling terkoneksi, berdialog dan bertukar informasi, serta memfasilitasi gerakan menuju pembelajaran kolaboratif. Menurut survei tersebut, 43% percaya bahwa konten pembelajaran akan didominasi oleh platform daring. Sementara hanya 29% responden berpendapat sekolah tradisional adalah sumber utama pengetahuan. Hasil survei tersebut memperkuat gambaran pembelajaran masa depan yang pada pelaksananya mendapat percepatan dengan adanya pandemi. Dan bagaimana sih kurikulum pendidikan masa depan? Apakah pendidikan akan melajukan dengan teknologi? Dengan sini akan kita bahas. Model pembelajaran masa depan juga selaras dengan kurikulum K13 atau kurikulum 2013 yang diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 13 mengamatkan optimasi peran guru dalam melakukan pembelajaran abad 21 dan di mana guru didorong untuk terus berinovasi dan berkreasi terhadap pola pembelajarannya. Pembelajaran abad 21 berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kecakapan berpikir dan belajar siswa, konsep ini juga mengubah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Hal ini sesuai dengan tuntunan dunia masa depan di mana siswa harus memiliki keterampilan abad ke-21, diantaranya memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan komunikasi. Di saat kurikulum yang semakin canggih dan teknologi yang semakin canggih, ada pula kompetensi guru yang menjadi kunci di masa depan. Agar pembelajaran masa depan bisa terlaksana dengan baik, dibutuhkan sumber daya yang berkompeten dalam kegiatan pembelajaran, terutama bagi guru yang menjadi ujung tombaknya. Guru harus memiliki keterampilan proses pembelajaran yang baik sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan sehingga siswa bisa menguasai keterampilan abad 21. Dalam menguji kompetensi guru, sebuah penilaian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi dan pedagogik guru di Indonesia menunjukkan kompetensi guru Indonesia masih butuh banyak perbaikan. Melihat hasil UKG tersebut, pemerintah meluncurkan program guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembelajar pada 2016. Program yang dilaksanakan dalam dua moda, yaitu tatap muka dan daring, bertujuan mendorong guru untuk terus-menerus belajar dan mengembangkan diri di setiap saat dan dimanapun. Namun, tugas untuk memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk kualitas guru, tidak hanya tugas pemerintah semata. Hal ini membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk organisasi kemasyarakatan dan swasta. Keterlibatan semua elemen didukung dengan prinsip kemitraan diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan di Indonesia. Baiklah, hanya itu saja materi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.